Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai overlay di Adobe After Effects ya, teman-teman ya. Oke, pertama kita klik New Project dulu, teman-teman. Kita buat project dulu. Nah, pada gitu kita buat komposisi baru dulu ke sistem itu bebas ya, teman-teman ya. Lalu kita import filenya. Klik kanan import file. Misal saya punya yang ini deh, Visi background. Oke, waduh, ini ya. Saya punya objek yang seperti ini. Kita size-nya kita scale dulu ya, kita kecilin dulu. Oke, misalnya seperti ini. Yang kedua, kita import lagi, import file. Yang kedua ada kita dalam bentuk gambar ya teman-teman ya. Misal saya buat seperti ini. Nah, itu kita arahkan ke misalkan ke sini. Kita atur size-nya, kita samakan ya teman-teman seperti ini misalnya ya. Nah, oleh gitu teman-teman nih, ketika teman-teman di sini kan ketika ada kayak gini, kalau tampilan teman-teman seperti ini, teman-teman klik juga switch notes yang sebelah sini. Lu pilih di sininya ada modenya, apakah normal. Di sini ada namanya overlay. Kalau overlay hasilnya seperti ini teman-teman. Kita lihat overlay hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke ya, untuk overlay gitu teman-teman. Jadi seakan-akan berada di belakang backgroundnya gitu kan, mengikuti backgroundnya. Cuman itu seakan-akan agak transparan gitu teman-teman. Nah, ini mengenai overlay. Nah, mode-mode ini teman-teman bisa pilih di sebelah sini nih. Ada bentuk soft light, gitu kan, soft light, ada bentuk hard light, gitu kan. Kalau hard light seperti ini teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, kalau kita buat lagi, misalkan linear light seperti ini, efeknya. Kalau misalnya tuh kita buat vivid, hasil seperti ini dan untuk pin light dan seterusnya gitu. Teman-teman tinggal atur-atur saja gitu ya teman-teman. Nah, kalau overlay biasanya yang sering digunakan yaitu bentuknya overlay seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Untuk overlay. Nah, selanjutnya teman-teman kita bakal masuk ke yang namanya itu noise and grain teman-teman ya. Oke, teman-teman sebelum kita masuk ke peneditan videonya, kita lihat dulu ya teman-teman ya. Objeknya yang sebelah sini, kita lihat dulu ya. Dulu, kita lihat dulu. Ya teman-teman paham ya. Ini kan udah ada komposisi baru, kita import lagi file. Misal saya masukkan yang gedung sate saja ya. Seperti ini. Kita masukkan ke sini. Ini adalah gedung satenya gitu teman-teman ya. Untuk objeknya itu gedung sate. Kita buat full dulu seperti ini. Ini untuk fullnya. Lalu teman-teman bisa masuk ke efek. Di sini ada yang namanya noise and grain. Yang bakal kita bahas yaitu ada add grain, ada yang namanya noise. Nah, ada stretch, facial noise, mesh grain, median, median legacy. Ini adalah pengembangan dari add grain ini, teman-teman. Oke, lalu apa itu grain? Apa itu noise? Ya, efek noise sama grainnya seperti apa? Oke, kita klik dulu ya, add grain. Nah, ini ketika teman-teman lihat kita zoom, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kreativiti zaman dulu gitu ya teman-teman. Kayak kayak banyak semutnya gitu teman-teman ya. Itu seperti itu teman-teman. Nah, efek seperti ini teman-teman biasanya sering banget digunakan dalam pengeditan baik video dan pembuatan animasi juga sering gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Di sini kita masukkan masih ada di mode viewing. Viewing modenya itu preview. Kita pilih yang final output sehingga terseleksi semua objeknya gitu teman-teman ya. Nah, yang bakal kita bahas di sini juga ada presetnya teman-teman. Presetnya teman-teman bisa pilih misalkan untuk filmnya seperti apa gitu kan. Untuk pergerakannya misal ya, saya buat yang Eastman Color seperti ini. Pergerakannya seperti apa teman-teman? Bisa lihat ya.
Ini ada pergerakan ya teman-teman ya. Ini pergerakannya seperti ini. Lalu ada yang spin XR gitu kan. Pergerakannya berbeda lagi gitu kan. Yang Kodak juga berbeda lagi. Nah, untuk kali ini saya nggak tidak bakal menggunakan preset teman-teman. Saya menggunakan non. Karena kita bakal fokus di namanya intensity, size, softness, sama aspek ratio. Apa itu intensity, apa itu size, apa itu softness, apa itu aspek ratio, kita bakal bahas. Oke, teman-teman bisa dilihat nih ya. Ketika kita menggunakan grain, meskipun kita tidak membuat keyframe, ini secara otomatis teman-teman. Secara otomatis bekerja gitu teman-teman ya. Dari awal sampai akhir grain ini itu bekerja terus gitu teman-teman. Karena kita tetap kita harus menggunakan keyframe gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada intensity. Intensity itu apa teman-teman? Di sini kita bisa perbesar. Nah, sehingga terbentuk apa sih namanya itu butiran-butirannya gitu teman-teman. Dan sehingga membuat objek itu terlihat tidak lebih jelas, tidak jelas gitu teman-teman. Nah, semakin besar ini semakin tidak jelas karena semakin banyak butirannya teman-teman. Nah, itu teman-teman. Lalu di sini ada size. Size itu apa sih? Nah, butiran-butiran ini kita bisa perbesar teman-teman. Sehingga saya seperti ini teman-teman. Semakin kita perbesar, semakin rusak gambarnya gitu teman-teman ya. Semakin merusak gambarnya gitu teman-teman nih. Oke, semakin kita perkecilkan, semakin jelas itu gambarnya. Oke, kita buat misal seperti ini. Lalu softness itu apa teman-teman? Lihat nih, softness itu buat apa teman-teman? Nah, jadi dari tadi kan butiran-butirannya itu awalnya seperti ini nih. Kita perlembut sehingga kita satukan. Warnanya itu kita satukan gitu teman-teman ya. Dan hasilnya bisa seperti ini teman-teman. Itu ya. Lalu satu terakhir yang namanya aspek rasio. Aspek rasio itu apa? Misal kita hilangkan dulu. Aspek rasio itu apa teman-teman? Nih, kita buat seperti ini. Misal nah kita buat dulu seperti nol dulu. Nah seperti ini. Lalu kita aspek rasionya kita berusaha. Apa yang bakal terjadi teman-teman? Tunggu dulu ya ketika di Android ya. Aspek rasionya baru seperti ini teman. Jadi kelihatan gitu perubahannya gitu teman-teman ya. Ya, paham ya? Ketika kita semakin kecil, ini seperti ini, rasionya ada perubahan bentuknya gitu, teman-teman ya. Contoh, seperti ini, teman-teman. Contoh, ketika kita menggunakan objek gambar biasa, dari awal sampai akhir, ketika kita play, ini hasilnya sama gitu, teman. Hasilnya sama gitu, teman-teman. Kita buat ke yang apa, play, hasilnya seperti ini, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Dan ini biasanya dipakai gitu kan, dipakai di animasi-animasi gitu kan. Entah teman-teman menggunakan animasi yang kayak apa sih lighting-lighting gitu ini biasanya dipakai gitu kan. Gitu teman-teman. Contoh lagi nih teman-teman nih. Kita seandainya kita pengen buat keyframe bisa nggak sih Kak? Oke, bisa ya. Contoh kita buat size-nya kita intensity-nya kita perbesar dulu dan ininya kita perkecil, kita perkecil, kita perkecil, misal satu kita awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Dari awal, misal kita buat intensity-nya kita ada, terus kita buat keyframe dulu seperti ini. Lalu teman-teman di detik sekian, ini size-nya ini mulai naik gitu teman-teman ya. Oke ya, biar kita lihat perbedaannya ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya teman-teman di detik sekian lagi, softness-nya ini mulai nyala, mulai mengikuti gitu teman-teman, betul besar lagi. Lalu di detik selanjutnya juga dia sampai detik 5 ini rasionya ini mulai berubah teman-teman. Dan di detik ke-10 semuanya kembali normal. Kita buat satu, kita buat manualnya satu. Ya, oke. Lalu kita play teman-teman. Hasilnya seperti apa teman-teman?
Hasilnya seperti ini teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Ini mengenai noise. Sorry, ini mengenai grain. Oke, kita matikan dulu yang grain. Kita masuk ke layar efek lagi yang selanjutnya. Ada yang namanya noise. Noise itu apa sih teman-teman? Kita lihat ya. Ketika misalnya tuh kita keyframe-nya dulu, kita hilangkan dulu ya. Yang sebelah sini kita hilangkan dulu. Semua keyframe-nya kita hilangkan dulu biar ketahuan ya. Ini noise. Kita buat di full dulu. Lalu noise itu apa sih teman-teman? Sama. Di sini ketika teman-teman berbesar, ini secara otomatis nih. Maka banyak noise gitu teman-teman. Banyak bakal noise gitu teman-teman. Gitu. Semakin tidak jelas gitu. Gitu teman-teman. Untuk yang noise ya. Kalau yang grand itu kita bisa setting intensity-nya, size-nya, softness-nya, aspect ratio-nya. Tapi kalau noise enggak, kita mainin cuman yang amount noise-nya saja gitu teman. Dan ketika 100% hasil seperti ini. Misal kita buat dari awalnya ini 100%, kita buat keyframe-nya. Kita buat keyframe dulu sebelah sini. Oke. Lalu kita di detik selanjutnya, di detik kelima, ini menjadi 0%. Kita lihat hasilnya seperti apa, teman? Hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, paham ya, teman-teman ya? Perbedaan noise and grain. Kalau misal tuh grain ini bisa kita custom, tapi kalau noise kita mainnya presentase gitu, teman-teman ya. Paham ya? Oke, teman-teman. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai objek gitu, teman-teman ya. Oke, kita delete dulu. Kita masukkan ke sini. Projectnya kita delete dulu yang ini ya. Kita delete dulu seperti ini. Dulu, misal saya buat seperti ini, teman-teman. Pertama seperti ini. Yang kedua kita buat sebuah lingkaran. Misalnya seperti ini ya. Oke, sebuah lingkaran. Di shape yang sama. Oke. Atau kita buat new shape. Layer seperti ini. Satu ya. Oke. Lalu kita buat lagi. Klik kanan. New. Null object. Fungsinya buat apa, teman-teman? Nah, di sini teman-teman, teman-teman bisa mengatur kedua objek yang shape layer kedua dan shape layer pertama ini menggunakan null layer. Artinya kita bisa menggunakan namanya parent link gitu ya. Atau ibaratnya tuh kalau antar keluarga gitu teman-teman. Oke, contoh yang ini untuk yang shape kedua ini ikuti yang null objek, yang shape yang pertama ikuti null objek. Nah, ketika yang objek ini kita gunakan scale, apa yang bakal terjadi? Dia mengikuti gitu ya. Sehingga kita tidak perlu men-setting yang shape kedua dan layer satu gitu teman-teman nih. Contoh, ketika kita berusaha lagi, ini ikut besar lagi gitu teman-teman. Karena sudah ada ini ada parent linknya gitu teman. Atau seandainya teman-teman ingin membuat posisi, bahkan ketika kita buat posisi, di detik pertama kita buat posisi misal seperti ini, kita geser di detik kelima, posisinya ini kita rubah seperti ini. Oke, seperti ini. Seperti ini. Posisinya kita rubah menjadi agak geser sebelah sini. Oke, apa yang bakal terjadi gitu ya? Ini mengikuti teman-teman. Padahal di shape pertama, di kedua dan ketiga ini tidak ada actionnya gitu teman-teman. Oke, teman-teman untuk melihat actionnya teman-teman klik saja dua objek ini, shift sampai tekan shift yang layar ke satu kedua, teman-teman bisa pencet tekan di keyboard U gitu ya teman-teman. Bisa kelihatan gitu ya apa action yang sudah dilakukan. Dua objek kita U. Misal kita scroll lagi ke semuanya U. Nah, kelihatan nih KPI-nya kita membuat di keyframe yang pertama saja yaitu di null objek gitu teman-teman. Itu fungsi dari null objek teman-teman. Dan null objek ini bisa kita gunakan untuk mengubah kamera, untuk mengubah yang lain-lainnya gitu teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya mengenai null objek, place, sama noise and grain. Oke, cukup sekian untuk tutorial dari saya. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.